Shalom untuk kita semua. Kami yang mempersiapkan kebaktian ibadah di rumah dari lokasi gereja menyampaikan selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian, walaupun mungkin yang kami sajikan ini tidak sesuai dengan urutan buletin yang sudah didistribusikan ke rumah jemaat pos pelayanan PMI Sukadono. Tapi kami berharap bahwa kehadiran rekaman kebaktian ini bisa menggugah, menumbuhkan iman percaya kita semua, khususnya GMI pos pelayanan Betania Sukadono. Untuk itu, saksikan rekaman panduan ibadah kebaktian ini di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing atau bersatu. Mari kita bawakan dalam doa orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang saat ini tidak dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga karena sesuatu kelemahan tubuh, penyakit, harus dirawat di rumah sakit atau di isolasi mandiri. Untuk itu mari kita membawakan mereka-mereka yang kita kasihi di dalam doa sebagai pengantar ibadah kita hari ini, untuk kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan dengan mulutku turun-temurun. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di kebaktian di rumah pada saat ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat lagu pujian nyanyian kita dari lagu bahasa Batak nomor 172. Kita menyanyi ayat 1. Lagunya Najupana. Mari kita menyanyikannya. Najupana na asiroha dia nama goian Tuhan Yesus para asiroha dia nari luna hina nuan bukan datu haki para siroha boloni para siroha boloni. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di kebaktian kita hari ini, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada di bulletin, yaitu nyanyian berbahasa Batak nomor 188 ayat 1. Lagunya Malumna Tuhan, ramai jauh kita. Malumna Tuhan, Rabdoho, ai hatami nata, pasonana, tamasai hujapoton, ale Tuhaku, sai pasupasuma, au naro otuho. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan hormat kami sanjungkan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami masih merasakan tuntunan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami satu minggu hingga saat ini. Tolong ya Tuhan, melalui rekaman ibadah pada saat ini, kuatkan kami dan mampukan kami, khususnya jemaat-Mu yang kecil ini, untuk turut serta merasakan sukacita di dalam ibadah kecil ini, supaya melalui ibadah kami di tengah-tengah keluarga, nama-Mu dipermuliakan. Datanglah kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memperhatikan dan mendengarkan pembacaan Alkitab sebagai renungan yang sudah ditentukan oleh Almanak Gereja Metodis, diambil dari Markus pasal 6, yaitu ayat 30 sampai 34, dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 56. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka
mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan di kebaktian kita hari ini. Secara umum agak sulit memang menerima kenyataan ungkapan bahwa salah satu problem yang terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini adalah ketidak saling percaya. Si suami sulit dipercaya oleh istri ketika sudah pulang kerja. Si istri juga kurang dipercaya oleh suami ketika mengelola keuangan rumah tangga. Anak-anak sulit dipercaya orang tua ketika si anak sering ingkar janji di dalam perbuatan perlakuan. Begitulah seterusnya. Ada banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan tentang ketidakpercayaan. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di renungan kita hari ini, sengaja Tuhan Yesus beserta murid-muridnya mencari tempat, mengasingkan diri untuk mencari tenaga, beristirahat, karena mereka baru melayani banyak orang. Tapi begitulah situasi pada saat itu. Mungkin di saat itu antar desa mudah dipelajari, mudah diketahui oleh masyarakat tentang keadaan situasi geografis daerah, sehingga belum sampai mereka di tujuan yang mau dituju oleh Tuhan Yesus dan muridnya untuk beristirahat, sudah banyak orang menunggu, berkerumun ingin menjumpai Tuhan Yesus. Apa yang mau kita simak dari firman Tuhan tentang yang dituliskan Markus ini? Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang di dalam pelayanan firman Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, tidak ada kata saya capek, saya tidak mampu, saya banyak pekerjaan. Itu satu contoh yang diteladani oleh Tuhan Yesus bagi kita, supaya kita jangan mencari alasan-alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Permasalahan orang banyak yang datang menjumpai Tuhan Yesus, apakah semuanya tulus ingin mengikuti Yesus atau hanya ingin mendapatkan makanan karena mereka merasa kelaparan, mungkin karena himpitan ekonomi seperti situasi saat ini? Itu tidak menjadi masalah bagi kita, karena kita mau meneladani
apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus tentang keteladanan bahwa melakukan kehendak Allah jangan menunda waktu. Itu makanya di dalam renungan firman Tuhan hari ini kami sengaja mengambil tema percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, tidak ada alasan kita bersungut-sungut bahkan menunda. Demikian juga yang dituliskan Markus di pasal 6 ayat 53 sampai 56. Banyak orang berkerumun menunggu Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakit keluarganya. Mereka membawa keluarganya yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka beranggapan, memperkirakan, memegang jubahnya saja mereka sembuh. Bagaimana kepercayaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan orang banyak sehingga orang percaya kepada Dia. Bagaimana kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga orang percaya akan apa yang kita sampaikan, bahkan mungkin kita lakukan. Hari Selasa yang lalu sore, Amang CGIP Simanusong STH melalui kami yang mengatakan bahwa hasil swab yang sudah dijalaninya sudah diperoleh dan dia mengalami penyakit. 30 menit kemudian Pendeta NH Aritona menelpon kami. Bagaimana Amang sehat? Sehat. Inang sehat? Sehat. Juga menyampaikan keadaan Amang CGIP Simanusong SPH dalam keadaan kelemahan tubuh. Dipesankan oleh Amang CGIP Simanusong sama kami waktu itu, mohon didoakan dan didukung doa. Kadang memang seperti itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita dikuatkan oleh situasi, mungkin karena keadaan kita yang memungkinkan. Tetapi ketika pergumulan muncul, kita tidak berdaya selain meminta ampun di hadapan Tuhan. Yang mau kami sampaikan sesuai dengan renungan hari ini, mari khususnya majelis GNI Pos Pelayanan Sukadono, jangan menunda waktu. Jangan memberi alasan-alasan, karena Tuhan Yesus tahu bagaimana isi hati pikiran kita. Jangan nanti Tuhan Yesus berkata di dalam doa kita, saya tidak kenal kamu. Ketika saya sakit, kamu tidak menjenguk saya. Ketika hamba-hambaku sakit, kamu tidak melakukan kehendak-Mu. Kamu tidak melakukan pelayanan firman. Jangan seperti itu nanti muncul di benak kita, di dalam hati kita, di dalam pelayanan ke depan. Mari, apa yang bisa kita lakukan, kita song-song bangkit layani firman Tuhan. Kami dari lokasi gereja, saya sendiri, Masila KM Berubah, Ririn Waris Taboro, 3 orang kami sepakat untuk membuat panduan rekaman kebaktian ini, karena kami beranggapan di tengah-tengah jemaat GMI Pos Pelayanan Sukadono
ada banyak keluarga yang tidak mampu melakukan kebaktian dengan berpedoman kepada buletin. Inilah panduannya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini menambah, menumbuhkan iman percaya jemaat KMI Pos Pelayanan Sukadono. Melalui ibadah renungan kita hari ini, semakin menggugah iman percaya kita. Jangan kita menunda-nunda waktu, jangan sering bersungut-sungut, bahkan berdalih untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami puji dan mohon kehadiran-Mu yang kudus di Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah disapa oleh Tuhan, supaya kami tetap setia mengikuti, menjalankan kehendak-Mu melalui pelayanan firman di tengah-tengah kehidupan kami. Sering kami Tuhan mengalami kendala, gangguan, bahkan mungkin hati kami berontak oleh keinginan daging, oleh keinginan godaan-godaan duniawi. Kami datang ke hadirat-Mu dan mohon ya Tuhan, mampukan kami melalui kekuatan Roh Kudus agar apa yang kami lakukan seturut di tengah-tengah jemaat-Mu yang kecil ini. Masih banyak ya Tuhan yang merasakan himpitan ekonomi, himpitan karena kelemahan tubuh, karena sesuatu penyakit. Kami bawakan di dalam doa pengharapan kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau tetap memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha upaya untuk pemulihan penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu yang kecil ini. Khususnya guru kami, keluarga CGIP Semanusia Ektenan. Engkau tolong ya Tuhan. Engkau berkati segala upaya yang dilakukan melalui tangan medis, melalui makan usahakan mereka, supaya melalui kuasa kekuatan Roh Kudus penyakit yang diderita keluarga ini semakin dipulihkan, disembuhkan, sehingga pelayanan di tengah-tengah kerajaan ke depan bisa terlayani dengan baik. Ampunkan kami Bapa dan segala kehilapan yang tidak berkenan di hadapan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dan berkatilah kami semua jemaat-Mu yang kecil ini untuk melangkahkan kehidupan kami ke depan dalam hubungan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memanjatkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa berbahasa Batak, imatan yang aliamanami, rahmat doa kita. Aliamanami guru kita, saya berbagi amaban, saya Roma halajau, saya sama Allah menyerang kuat sama guru kita, lewat kami saudara yang Allah sekali, saya sama kami sama pensanami, dosa jangan berdosa Tuhan, unang kami juga tukang ujunan. Palua kami sampanaku, ay hulak ko na jauh. Doa aku, boleh asal apa saja yang diinginkan. Amin. Rab kita mengideon kapuji debatnya. Kapuji debat tatali dohot anak disusi nang tondi korban. Kolom ni rohani Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Dot asin rohani Tuhan Kadebata. Dot pasorin tau di perbadian. Nato tong madongan. Hut masuk kita. Sadarion masuk manot tong rodi salire mililin. Amin.
Harap kita matihon amin tulwali. Amin. 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 Mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Salam untuk kita semua. Kami menyampaikan selamat berbaktian di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan Yesus tetap memampukan kita, bahkan menambahkan kesehatan di dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Salam.